Pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya posisi setan di dunia kita sekarang? Banyak yang bayangin dia itu kayak penguasa yang super kuat, semacam tandingan buat Tuhan. Tapi, gimana kalau pandangan itu sebenarnya keliru? Yuk kita bedah bareng-bareng apa kata sumbernya tentang posisinya yang asli, udah dikalahkan dan kekuatannya dibatasi. Biar gampang ikutinnya, kita akan mulai dari anggapan umum tentang setan sebagai penguasa dunia. Terus, kita lacak dari mana asal-usul klaimnya itu yang ternyata berakar dari pemberontakan. Nah, titik baliknya, momen yang paling penting, adalah kemenangan di Kalvari. Setelah itu, kita bahas paradoks yang bikin bingung. Singa yang katanya kalah, tapi kok masih mengaung. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini seharusnya mengubah cara kita hidup sehari-hari. Oke, bagian pertama. Mari kita hadapi dulu gagasan yang paling umum didengar, bahwa setan adalah penguasa dunia ini. Sebenarnya dari mana sih ide ini datang dan seberapa akurat ya? Ini dia nih, pertanyaan intinya. Kalau kita lihat penderitaan, kekacauan di dunia, gampang banget kan mikir kalau kekuatan jahat tuh yang pegang kendali. Tapi seberapa besar sih kuasa yang beneran dia punya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yang bikin menarik, Alkitab sendiri kasih dia gelar-gelar yang kedengarannya dahsyat banget. Penguasa dunia ini, ilah zaman ini. Ya pantas aja banyak yang mikir dia punya kedaulatan yang sah. Tapi pertanyaannya, apakah gelar-gelar ini menceritakan semuanya atau ada yang kurang? Nah, untuk ngertiin gelar-gelar tadi, kita harus mundur ke akarnya, ke awal mula klaim kekuasaannya. Semuanya berawal dari sebuah pemberontakan yang sombong. Ini poin yang krusial banget. Posisi setan itu nggak pernah diberikan ke dia. Semua itu hasil dari dosa, spesifiknya kesombongan. Dia itu nggak ditunjuk buat memerintah. Dia memberontak karena keangkuhannya, nekat merebut sesuatu yang bukan haknya. Jadi ini ngejelasin kalau dia itu bukan raja, tapi perebut kekuasaan. Seseorang yang main serobot aja. Dia bukan penguasa yang sah, melainkan cuma penipu, pembohong, dan penyesat yang sekadar mengklaim sebuah kerajaan yang nggak pernah jadi miliknya. Dan klaim palsu itu akhirnya mentok di satu titik balik yang menentukan. Inilah inti dari semua pembahasan kita. Kemenangan di Kalvari, momen yang mengubah segalanya. Oke, ini harus kita garis bawahi ya. Pertempuran melawan setan itu hasilnya bukan 50-50, bukan sesuatu yang belum pasti. Pertempuran itu sudah dimenangkan. Kekalahannya adalah fakta sejarah, sesuatu yang sudah terjadi, bukan cuma ramalan buat masa depan. Momen kemenangan itu di kayu salib. Dan coba deh perhatikan bahasa yang dipakai di sini. Kuat banget. Di Kalvari, Kristus bukan cuma sekedar ngalahin kekuatan jahat, tapi dia mempertontonkan mereka di depan umum. Ini bukan kemenangan diam-diam. Ini kayak deklarasi publik di hadapan seluruh alam semesta bahwa mereka sudah kalah telak. Tapi, ini pasti bikin kita mikir. Kalau kemenangannya total dan udah terjadi dari dulu, kok kita masih lihat banyak banget kejahatan? Nah, ada analogi yang keren banget buat bantu kita paham. Petir dan guntur. Oke, mari kita bedah analogi ini. Bayangin petir. Itu adalah kemenangan di kayu salib. Sebuah kilatan cahaya yang terjadi seketika, tegas, dan gak bisa dibantah. Kejadiannya terjadi dalam sekejap dan selesai. Nah, guntur, itu adalah suara dari petir tadi. Guntur itu hasil dari kemenangan yang gaungnya terus berjalan menembus waktu dan sejarah. Jadi, walaupun kita baru dengar gemuruhnya sekarang, kilatnya sendiri udah menyambar 2000 tahun yang lalu. Nah, ini dia, yang dengan cerdas menggambarkan realitas kita. Pertempuran utamanya sudah selesai, sudah dimenangkan. Yang kita alami sekarang ini hanyalah gaungnya, gema, suara dari pertempuran yang sebenarnya sudah lama berakhir. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling sering bikin bingung. Kalau setan itu singa yang sudah kalah, kenapa aumannya masih kedengaran menakutkan banget? Apa singa ini beneran dirantai? Kalau dia itu digambarkan sebagai singa yang mengaum, tapi di sisi lain juga udah dikalahkan. Maksudnya gimana? Gimana caranya dua hal ini bisa sama-sama benar di waktu yang bersamaan? Jawabannya memang agak berlapis, tapi sebenarnya jelas. Kuasanya untuk menipu bangsa-bangsa secara besar-besaran itu sekarang dibatasi. Dia memang masih aktif, tapi selalu dalam kendali. Coba bayangin begini. Dia itu singa yang mengaum, betul, tapi dia diikat rantai. Aumannya bisa bikin kita takut, tapi jangkauannya itu terbatas banget. Untuk saat ini, Tuhan mengizinkan aktivitasnya yang terbatas itu untuk tujuannya yang lebih besar, sambil menunggu waktu penahanan terakhirnya yang sudah pasti akan tiba. Jadi, setelah tahu semua ini, bahwa kita berhadapan dengan musuh yang posisinya sudah kalah, terus gimana seharusnya kita hidup? Semuanya kembali pada bagaimana kita mengadopsi sikap seorang pemenang.
Respons kita harusnya jelas dan penuh percaya diri. Pertama, jangan pernah termakan kebohongannya. Klaimnya atas dunia itu cuma propaganda kosong. Kedua, kenali dia apa adanya. Perebut kekuasaan yang nggak punya otoritas sama sekali. Dengan pemahaman ini, kita bisa melawannya. Dan Alkitab bahkan janji, dia akan lari. Kuncinya apa? Kita berdiri teguh, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kita bersandar penuh pada kemenangan Kristus yang sudah sempurna. Jadi, poin utamanya begini, ini tuh bukan pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang, ini bukan yin dan yang. Ini adalah konflik antara raja yang sah dan seorang perebut kekuasaan yang sudah kalah tapi nggak mau ngaku kalah. Otoritasnya itu ilegal. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup dalam. Kalau perang besarnya sudah dimenangkan, lalu buat apa pertempuran-pertempuran kecil yang masih kita hadapi setiap hari? Kalau kemenangan di Kalvari itu sudah final, apa sih yang kita perjuangkan sekarang? Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.